个忙吗？士兵，我为你超度正义，干掉他们！ Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sising-Ji Season 5 episode 22 ya guys. Dan karena animasinya belum rilis, kita gas dulu spoilernya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Wukong telah berhasil menyelamatkan Sui dari alam baka. Scene lalu beralih diperlihatkan Patkai yang berada di dimensi kebencian Nona Miao. Patkai dan monster kelinci pun kini saling beradu pukulan terkuatnya. Dan dengan tekad Patkai yang kuat ini, Patkai pun bisa mengalahkan monster kelinci dan kembali ke dunia nyata. Dan saat kembali ke dunia nyata, kini terlihat Patkai pun tergeletak dan dicekik oleh arwah Nona Miao. Nona Miao pun mulai melepaskan cekikannya. Patkai pun disitu sekali lagi meminta maaf atas semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Karena babi tua ini seharusnya lebih awal menolak dan tidak memberikan janji. Nona Miao pun kini menangis dan mengatakan kalau semua ini telah berakhir dan ia kini telah memaafkan semua kesalahan Patkai. Ia pun lalu memohon bantuan kepada Patkai. Patkai pun tampak keheranan apa bantuan yang akan Nona Miao minta itu. Patkai pun lalu menyanggupinya. Dia akan berusaha sebisa mungkin untuk membantu Nona Miao. Nona Miao pun dengan berderai air mata lanjut mengatakan kalau ia saat ini sangat ingin bertemu dengan Bobo. Patkai pun lalu menganggukkan kepalanya. Dan kini Bobo pun mulai muncul di hadapan mereka. Nona Miao yang kini telah melihat Bobo pun langsung memeluk Bobo. Biksu Tang pun lalu mulai memberikan nasihatnya bahwa jika Nona Miao masih tenggelam di dalam kebencian, maka Nona Miao hanya akan hidup dalam penderitaan itu lagi dan lagi hingga dapat membuat kehilangan akal dan emosional. Dan kini setelah kebencian di hati Nona Miao pun menghilang, jiwa yang tenang itu pun menghilang dari alam dunia ini. Melihat hal itu, Patkai dan juga yang lainnya pun menjadi lega. Dan selanjutnya, Biksu Tang pun mengeluarkan kantongnya lagi. Kali ini ia akan mengeluarkan arwah dari Budong sang jenderal prajurit batu. Arwah itu pun langsung melayang. Di situ Biksu Tang berkata bahwa apa yang menjebak Budong adalah obsesi dari hati Budong sendiri. Dan jika Budong meletakkan obsesi itu, maka Biksu Tang bisa membantunya untuk mendoakan dan mengantarkan arwahnya ke tempat yang semestinya. Dan dengan begitu, arwah Budong akan menjadi tenang di sana. Budong pun kini terdiam sejenak, tapi tiba-tiba saja ia pun kini mengangkat kedua tangannya. Seketika kini muncul aura kegelapan yang pekat memancar dari tubuhnya menyelimuti tempat itu. Jelas hal itu membuat Biksu Tang dan kawan-kawan pun sangat kaget. Xiaoyu pun tiba-tiba langsung berteriak. Bailang yang mendengar pun juga langsung panik. Dan ternyata Xiaoyu berteriak karena tiba-tiba saja muncul pasukan batu dari segala arah. Pasukan-pasukan batu itu telah dibangkitkan oleh jenderalnya dengan pancaran kekuatan gelapnya. Budong pun lalu menunjuk Biksu Tang dan mengatakan kalau Biksu Tang tidak mempunyai hak untuk mengajarinya, karena menurutnya yang pantas untuk memberikan nasihat adalah yang paling kuat. Budong pun segera memerintahkan pasukan batu untuk segera menyerbu Biksu Tang dan kawan-kawan. Biksu Tang dan kawan-kawan pun segera waspada. Mereka pun dengan sekuat tenaga menghajar setiap pasukan yang datang. Bailang pun segera mengerahkan kekuatannya dan berfokus untuk melindungi Xiaoyu. Dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih pun jadi sangat panik. Tapi mereka pun tak punya pilihan lain. Yang hanya mereka bisa lakukan hanyalah melawan untuk mempertahankan hidup mereka. Biksu Tang pun dengan ganasnya memukuli pasukan prajurit batu yang datang. Melihat hal itu, Budong sang jenderal terkuat pun mulai turun tangan dan akan menghabisi Biksu Tang. Dan tiba-tiba Sun Wukong pun datang dan langsung memukul jenderal batu itu. Disusul dengan Wu Jing yang juga langsung membantu rekan-rekannya untuk menghajar satu persatu pasukan batu. Kedatangan Wukong yang tiba-tiba dan langsung menyerang itu jelas saja membuat Budong pun sangat geram, sehingga ia pun lalu mengerahkan kekuatan terkuatnya. Wukong pun juga tak tinggal diam. Ia pun segera mengubah tongkatnya menjadi tongkat raksasa dan maduar. Benturan kedua kekuatan yang besar itu membuat tempat di situ pun menjadi bergetar. Semuanya pun kini jadi menoleh ke arah mereka dan menunggu siapakah yang jadi pemenangnya.
Dan sudah bisa ditebak, Wukong pun kini melompat dan berdiri dengan tersenyum karena Budong saat ini sudah dikalahkannya. Wukong pun lalu menjulurkan tongkatnya kepada Budong agar Budong tobat, karena kalau tidak Wukong akan memusnahkan jiwanya. Biksu Tong pun lalu mengeluarkan rapalan mantra kegelapannya untuk menghilangkan arwah gelap dari Budong. Dan setelah jiwa gelapnya keluar, Budong pun kini sangat menyesal dengan perbuatannya. Jiwanya yang sudah tenang lalu mulai meninggalkan dunia ini. Oke guys, jadi sampai di sini dulu aja ya spoilernya. Soalnya versi animasi dari Sising Ji season 5 ini tampaknya semakin seru karena sangat banyak sekali kejutan-kejutan dan juga scene baku hantamnya yang tak ada di versi manhwanya. Kita tunggu saja kejutannya di Rabu depan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.